menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah.
Baik pemirsa, kita kembali dalam Tona Leader. Saat ini sudah episode yang kelima dan kita doakan terus ya konten kita ini, karena Tona Leader adalah pesan bagi pemimpin. Yang kita hadirkan adalah para pemimpin gereja, itu juga para pelaku pelayan, itu juga musisi dan penyanyi. Dan kita mohon supaya konten ini diberkati Tuhan. Nah, saat ini kita sudah kedatangan tamu kita yang istimewa, Bapak Pendeta Bakhtiar Sirait. Gimana kabarnya Pak? Luar biasa. Luar biasa memang. Bapak ini adalah seorang hamba Tuhan yang energik, yang melakukan firman Tuhan, bahwa dia tidak akan berhenti untuk melayani dan tetap semangat ya Pak ya. Amin. Biar dalam pandemi ini tidak ada mengurangi semangat Amang ya. Tidak. Nah, Semakin sibuk. hebat sekali. Nah, sekarang pasti kita ingin lebih tahu lebih dalam lagi tentang siapa sosok Pendeta Bakhtiar Sirait. Mari kita lihat CV-nya. Nama Pendeta Bakhtiar Sirait, Bachelor Teologi. Tempat dan tanggal lahir Medan 1 Maret 1963. Ditabiskan menjadi pendeta di Gereja Misi Injili Indonesia. Keluarga, istri bernama Yuliani Tarigan dan memiliki seorang anak, Samuel Sirait. Pendidikan: sekolah dasar di SD 67 Medan, SMP di SMP Negeri 3 Medan, SMA Negeri 11 Medan, dan selanjutnya di STT Batu Malang, Jawa Timur dengan gelar Bachelor of Theology. Pelayanan: 1. Menjadi staf di Sinode GPII Jakarta. 2. Menjadi staf di Yayasan Jalan Ar-Rahmat Jakarta. 3. Staf di Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia YPPII di Medan. 4. Menjadi pendiri Yayasan Pelayanan Fajar Pengharapan YPFP Medan. Nah, Bapak Bakhtiar, tadi saya lihat dari CV-nya Bapak sudah banyak mengenal Medan. Nah, karena lahir di Medan, sekolah di Medan, kira-kira kerinduan Bapak untuk kota Medan itu apa sebenarnya dari bidang pelayanan? Medan ini punya potensi ya, karena dengan negara tetangga. Dan yang kedua juga Medan cukup dikenal di Indonesia. Tapi kita harus akui juga Medan air-airnya sangat terpuruk dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Nah, saya pikir untuk mengubah hal ini adalah bagaimana peran pelayanan, peran gereja untuk mengubah yang seperti saat ini menjadi lebih baik. Iya. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Sirait, yang dirindukan itu apakah karena keadaan kita sekarang belum sejahtera, katakanlah masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang sakit, kira-kira di mana Amang mau melihat kota Medan ini? Sebenarnya saya perhatikan ya, masyarakat marginal yang terpinggirkan seperti di kota Medan sangat banyak orang kita. Misalnya mereka yang di pinggir rel di Mandala, misalnya mereka yang di tempat pembuangan akhir sampah. Saya sudah bertahun-tahun mendampingi mereka. Itu umum, saya lihat banyak sekali orang-orang kita. Dan sebenarnya bagaimana peranan gereja, peranan kumpulan marga untuk mengubah hal ini gitu loh. Nah, ini yang menarik para pemirsa, apalagi kaum muda ya. Bapak Pendeta Sirait melakukan pelayanannya, dan itu yang sering kita lihat di medsos ya, bagaimana aksi seorang Bapak Bakhtiar. Nah, untuk lebih dalam mari kita tanya lagi, Bapak Bakhtiar, kapan Bapak memulai pelayanan menyentuh sampai kepada masyarakat marginal tadi? Ketika terjadi krisis tahun 90-an di Indonesia. Moneter ya Pak ya? Moneter ya.
Nah, dan saya lihat banyak PHK dan banyak anak-anak di jalanan. Nah, dari situlah saya mulai tergerak untuk hadir menolong anak-anak. Dan banyak anak-anak itu yang dipergunakan oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Jadi melihat situasi itu makanya saya merasa terpanggil, khususnya untuk anak-anak yang di jalanan, yang di traffic light. Mulai dari situlah awalnya. Iya ya. Jadi kalau dari kawasan di Medan, sentuhan pertama di daerah mana itu Pak? Sentuhan pertama yaitu di tempat pembuangan akhir di Pancur Batu. Lalu yang kedua di pinggir rel di Mandala. Nah, jadi dan yang ketiga adalah yang di perapatan-perapatan seperti yang di perapatan dekat Jalan Pancing itu dan di tengah kota Medan. Jadi saya dengan teman-teman ke situ tujuan kita awal pada mulanya gitu loh. Nah, para pemirsa, Bapak ini sekolah teologianya, katakanlah awal pendidikan dari teologi adalah I3 Batu Malang dan menjadi pelayan yang ditahbis menjadi pendeta di GMII. Nah, ada kayak CV tadi ya yang kita dengar, ada pelayan jemaat, ada pelayan umum. Jadi Bapak Baktiar di pelayanan umum dan melakukannya hingga sampai saat ini. Nah, kita tanya dulu Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, apakah panggilan kerinduan itu setelah duduk di bangku teologi atau sebelum itu memang sudah tertarik ini ada panggilan Tuhan? Waktu di saya sekolah teologi, saya paling suka membaca buku-buku biografi. Saya pernah membaca buku biografi misalnya Mother Teresa. Oh, maksudnya biografi tokoh-tokoh itu, ya. Oh ya. Lalu Charles Spurgeon. Charles Spurgeon ini seorang hamba Tuhan, tapi dia membina sampai 10.000 anak di panti asuhan dia. Dan juga saya juga banyak belajar dari Romo Mangun yang di Kalicode yang ada di Jogja. Jadi dengan membaca buku-buku mereka ini memberikan satu inspirasi bagi saya. Ya. Bagaimana mereka mau hadir di tengah-tengah masyarakat yang prasejahtera lah kita katakan. Ya, seperti misalnya Mother Teresa atau seperti Charles Spurgeon. Nah, seorang hamba Tuhan yang membuka panti asuhan, tapi dia sangat bergantung 100% sama Tuhan dalam hal pendanaan. Dan saya banyak belajar dari dia. Jadi menginspirasi itu semua ya hasil kerjanya karena nah itu ya, apalagi kaum pemuda ya harus terlibat dalam pelayanan. Jangan berteori terus. Kita akan belajar dari Bapak Baktiar tentang pelayanan. Jadi kalau pelayanan Bapak hingga sampai saat ini kira-kira di bidang apa saja? Tadi memang dari kalangan marginal. Apakah hanya di lapangan? Apakah ada juga masuk ke panti asuhan, rumah sakit dan yang lain? Nah, sampai di mana luasnya, Pak? Awal-awalnya kita memberikan ratusan beasiswa untuk anak-anak. Dan setelah memberikan beasiswa, saya mendapatkan hasilnya. Ada beberapa anak yang sudah kita kasih beasiswa, mereka ada yang jadi pegawai negeri, ada yang bekerja di bank, seperti misalnya sekitar 4 tahun lalu saya khotbah Natal di salah satu bank. Lalu ada datang pemuda sama saya, mereka bilang, "Pak, kenal saya?" Saya nggak kenal lagi, udah berubah. Saya loh Pak Siano, Bapak masih ingat dulu, Bapak saya sakit, kami tinggal di pinggir rel Mandala. Bapak saya sakit, Bapak ngobati saya. Saya juga Bapak bantu dengan biaya pendidikan. Nama saya ini. Wah, saya kaget. Orangnya berubah dan dia udah bekerja di salah satu bank besar. Dan ada lagi dulu dia menceker sampah di tempat pembuangan akhir di Pancur Batu. Dan sekarang udah jadi pegawai negeri, guru TK. Jadi seperti itu dulu beasiswa. Nah dulu
saya juga buka misalnya perpustakaan di pinggir rel, lalu tempat penitipan anak, karena banyak anak-anak di pinggir itu kecelakaan karena ditabrak kereta api. Karena orang tuanya pergi cari parna masih busuk, cari botol, yang jaga hanya kakaknya yang hanya bedanya jarak. Jadi banyak yang terlindas. Sehingga di situ saya akhirnya buka tempat penitipan anak. Jadi orang tua pagi-pagi datang antar anaknya ke situ, hanya bayar waktu itu 1.000, tapi anak itu udah bisa makan, nanti pulang juga udah mandi segala macam. Nah itu juga. Nah sekarang kita juga buka taman kanak-kanak di pinggir rel. Kenapa kita buka TK? Karena pertama, usia emas anak itu kan usia TK. Iya. Yang kedua, TK ini kan biaya mahal. Benar. Biaya mahal. Nah, tapi kita buka lah TK. Dan sekarang TK itu, kalau dihitung-hitung alumninya, udah lebih 1.000 orang. Wah, Udah ada yang tamat SMA, TK itu. Nah, mereka memang ada uang sekolahnya hanya 40.000, 50.000, tapi itu lebih banyak macetnya. nah, Dan memang saya katakan sama guru TK, jangan anak-anak nggak sekolah gara-gara tidak bayar. luar biasa. Buku kita siapkan, seragam kita siapkan. Hari Rabu itu sekali seminggu kita kasih makan tambahan. Nah, lalu yang berikutnya kita juga sekarang memberi makan tunawisma. Oh, di sekitar mana itu, Pak? Jalan Nibung itu Jalan Nibung. kalau kita malam Jalan Nibung itu ada banyak tidur Iya, iya. di Peringgan. Jadi satu malam itu kita bisa salurkan 120 bungkus Iya. nasi. Termasuk juga pakaian layak pakai. Nah, pakaian layak pakai itu kita himbau orang untuk ada pakaian layak pakai, kita jemput. Kalau dari luar kota itu dikirim mereka. Lalu pakai itu kita cuci kembali, kita setrika, kita masukkan ke plastik. Jadi seperti laundry ini. Laundry. Nah, jadi udah bersih, sudah wangi. Lalu kita juga memberi makan orang-orang stres di jalanan. Wah, jadi nah ini pemirsa, ini yang lebih menarik. Orang stres, dirinya saja tidak lagi dihiraukan. Ini perlu keberanian yang khusus kayaknya ini. Nah, mari kita tanya dulu kembali kepada Pak Baktiar. Apa modal Bapak? Itu orang stres itu kan bahaya. Karena kalau seseorang depresi, dirinya pun mau dipukul. Nah, sekarang ketertarikan Bapak untuk mendampingi itu apa kira-kira, Pak? Kasih, Pak. Kasih ya. Karena kasih itu kan menghilangkan ketakutan. Wah, memang. Dan selama kita memberikan makan orang yang stres, nggak pernah dipukul, Wah, nggak pernah dilempar. Bahkan sering kita terkaget-kaget ketika kita tahu dia stres, tapi masih bisa bilang terima kasih, masih dia tersenyum. Dan biasanya kalau saya naik sepeda motor, box di belakang, kalau pertama kali saya menjumpai dia, saya yang turun kasih makan. Tapi setelah berapa kali, dia yang datang sama saya. wah, Dan yang saya buat adalah, saya bilang ambil sendiri. ambil sendiri. Diambil sendiri. Nah, jadi itu sama orang stres itu, Pak. Jadi hanya memang bedanya kalau kita ngasih tunawisma makan 45 menit udah habis itu makanan. Tapi kalau untuk orang stres bisa berjam-jam karena kita cari mereka gitu loh. Oh, Cari mereka gitu dah. Nah, jadi itu. Lalu yang kita buat lagi, Pak, memberi jus kepada orang yang sakit kanker. sakit kanker. Nah, ini para pemirsa. Mungkin ada yang menonton konten kita ya. Dalam kanker ada hal yang mau kita bagi dulu. Tips untuk orang kanker. Tetapi saya harap semua yang mengalami hal itu CA ya, kanker. Jadi mari buka dulu perhatian, berdoa dulu. Nah, kita akan tanya lebih dalam lagi tentang kanker dan penderitanya. Nah, Bapak Baktiar, di mana-mana sekarang ini sudah menyebar. Apalagi mereka tahu tidak ada obat.
Artinya seseorang bisa sebenarnya kansernya nggak terlalu stadium meninggi, tapi sudah sangat-sangat berbahaya. Gimana Bapak memberi kelegaan bagi mereka? Ya, memang kalau kita lihat seperti di Adam Malik, ini Adam Malik dulu fokusnya. Itu sangat banyak, apalagi anak-anak ya. Kalau saya lihat di ruang kemoterapi itu, anak-anak yang leukemia, kanker tulang, dan ada banyak. Saya sangat galau lihat mereka. Dan juga apalagi kalau udah rawat jalan. Itu mereka di kemoterapi dari pagi sampai malam itu puluhan orang. Nah, satu hal memang selalu saya katakan kepada mereka bahwa supaya lega menerima kondisi ini, pertama, akui dulu bahwa memang kita sakit. Ya, akui dulu memang sakit. Kadang-kadang seperti begitu, seringkali menolak gitu loh. Jadi akui dulu sakit. Yang kedua adalah bagaimana kita belajar menerima realita itu. Dan yang ketiga, ya tanya Tuhan. Jadi kalau kita seperti begini bukan mengapa Tuhan, tapi untuk apa Tuhan izinkan. Iya. Dan biasanya yang terjadi Pak adalah orang berpikir kenapa harus saya yang kena. Makanya saya sedang membuat tulisan kecil dengan judul mengapa harus saya Tuhan. Iya. Itu loh. Jadi kalau terjadi penolakan sama kita membuat kita makin sakit. Nah, itu yang pertama. Menerima apa yang terjadi karena ada Tuhan di dalam proses hidup kita. Nah, setelah kita terima keadaan itu, artinya bisakah kita katakan bersahabatlah dengan penyakit? Iya, saya juga selalu katakan misalnya kepada orang yang sakit gula, bersahabat dengan sakit gula. Kenapa? Jadikan penyakit itu sebagai sparring partner gitu loh ya. Iya. Dengan adanya dia aku disiplin, dengan adanya aku makin tekun. Jadi bersahabat gitu loh, bukan memusuhi dia. Nah jadi ya kalau kita mau seperti itu Pak, saya yakin mereka yang mengalami seperti itu akan jauh mengalami kelegaan dan Tuhan akan sembuhkan. Saya kenal seseorang yang dia sakit kanker, tapi semangat hidupnya itu luar biasa dan tidak pernah mengeluh. Dan saya lihat sekarang, ya Tuhan tolong banyak hal tentang dia gitu loh Pak. Memang luar biasa, artinya kita harus peduli kehadiran kita bermanfaat bagi mereka. Dan adakah hasil pelayanan Bapak Bakhtiar kepada yang kanker tadi, dia menerima lantas apakah langsung sembuh atau cukup dia sangat menerima keadaan itu menjadi satu kekuatan baru? Gimana itu Pak? Iya, memang jemaat sekalian, kalau misalnya kami memberikan perhatian sosial, makanan, pendidikan dan seperti jus, itu bukan tujuan akhir. Iya. Itu hanya antara untuk kita bisa berbicara tentang kebenaran kepada dia. Dan seperti misalnya tunawisma itu, mereka tahu saya pendeta. Kalau udah datang Pak Pendeta Sirait datang, dia kata pendeta dan selalu saya ajak berdoa. Bahkan sudah 2 kali kita pernah membuat Natal untuk para tunawisma. Kemarin nggak jadi karena COVID. Iya. Nah demikian juga misalnya penderita kanker itu kanker. Ya. Dengan cara begitu saya katakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus sayang sama kalian. Saya bilang. Nah jadi memang saya harus akui Pak. Udah berapa bulan saya ke rumah sakit kanker. Memang sudah ada beberapa orang yang berangkat. Jadi yang artinya meninggal dunia. Nah, jadi tapi satu hal yang membuat saya sebelum dia meninggal, kita ajak berdoa untuk percaya sama Tuhan Yesus itu. Nah, apakah maksud Bapak Bakhtiar bahwa pelayanan ini bukan khusus hanya kepada Kristen? Semua. Ke masyarakat umum ya? Semua.
Jadi katakanlah bisa saja dalam pemikiran secara umum ya, agama menjadi sesuatu yang bisa masih mengganjal. Tapi kita tanya dulu Pak Baktiar, apakah bagi mereka yang tunawisma atau yang di rumah sakit tadi berbagai penyakit, kehadiran Bapak ada enggak karena tidak satu iman menolak kehadiran Bapak? Biasanya Pak, orang ke masyarakat seperti homeless itu tunawisma, mereka tidak disekat-sekat pikiran dengan agama. Iya. Ya. Bagi mereka siapa yang berbuat baik untuk mereka. Ya, sama halnya demikian juga di yang pasien yang di rumah sakit kanker itu. Mereka tidak lagi berpikir untuk agama apa kau enggak. Ya. Jadi yang mereka sangat respon sekali kalau kita memperhatikan mereka. Contoh aja Pak ya. Kalau pernah mereka bisikkan kepada suster, tolonglah bilang sama Pak Pendeta Sirait biar dikasih makan dulu kami gitu loh, ya kan. Saya maklum itu Pak, karena saya melihat aja, sorry lah ya, menu dari rumah sakit saya tahu bagaimana kan, dana kan terbatas. Nah akhirnya apa? Akhirnya kita wujudkan lah, kita beli nasi bungkus dari rumah makan Garuda yang kita bilang itu kelas itu yang makan itu ya. Iya. Tapi kenapa kita beli yang terbaik itu? Supaya kita betul-betul bahwa dia itu perlu dihargai gitu loh. Jangan karena dia orang sederhana, jangan dia orang apa, selalu yang kita kasih itu asal-asalan. Iya. Sama halnya seperti saya bilang tadi, pakaian layak pakai itu. Kenapa kami setrika? Kenapa kami kasih plastik? Walaupun dia tunawisma, dia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, itu yang kita ingat. Makhluk atau harta Tuhan. Maka kita akan terus untuk melayani, menjangkau siapapun. Jangan pernah memilah-milah siapa dia. Seperti Bapak Baktiar tadi, dia milik Tuhan. Nah, kita akan menikmati dulu dari bakat-bakat, talenta GKP Padang Bulan. Di sini gudangnya para talent-talent yang luar biasa. Mari kita nikmati. jam
dan malam tinggal sertaku. Aku tak takut karena kau dekat. Susah tak pahit, duka tak berat. Kubur dan maut, di mana jayamu? Tuhan yang bangkit tinggal Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Kembali lagi ke Tona Leader. Tona Leader adalah pesan dari pemimpin. Di sini kita hadirkan para tokoh, pemimpin gereja, pemusik, penyanyi, dan seperti tadi ada bakat yang luar biasa. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Pendeta Baktiar Sirait. Bapak Pendeta, tadi sangat-sangat luas pelayanan itu. Saya sendiri sebagai pendeta sangat bangga bisa bertemu dengan Bapak Baktiar. Mungkin masih banyak yang belum diceritakan tentang pelayanan itu, dan saya tahu pasti masih sangat banyak. Tapi ada yang mau saya tanya, Pak. Pasti ada suka dukanya ini sebagai seorang pelayan untuk umum, bertemu dengan orang gila, orang stres, tunawisma, yang sakit. Nah, itu gimana, Pak? Bicara soal duka dulu. Iya. Sebenarnya bukan duka ya, tapi itu bagian dari pelayanan itu sendiri. Nah, contoh kita sering dikibulin gitu lah. Nah, dulu kan ini belum saya jelaskan, di Simpang Pos itu selama berapa tahun itu saya buka namanya Serdadu. Serdadu artinya sedap rasanya dapat 2.000. Artinya gini, orang-orang yang pedagang asongan di Simpang Pos sebelum dibangun jembatan layang itu, Iya. boleh makan di tempat yang saya kontrak hanya bayar 2.000. Oh, waktu itu standar makanan sudah berapa harganya, Pak? Ya harganya itu udah 7.000 ya. Wow. Nah jadi hanya bayar 2.000, boleh tambah. Nah kenapa kami buka itu? Kami ada sewa rumah situ namanya di Gang Malaysia itu ya. Nah supaya mereka bisa makan makanan yang bergizi. Yang kedua bisa mereka diajar untuk sungguh berdoa. Dan mereka ini bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah waktu itu ibu-ibu atau orang-orang yang sedang asongan situ mohon sama saya, Mas Sirait bantulah kami modal, kami cicil pun. Inilah. Waktu itu saya ada berkat sampai hampir 50 juta. Oke, saya bantulah mereka. Dasar kita orang Batak. Waktu minta tolong itu mengeleknya jago gitu, ya kan. Dan sampai sekarang udah. Jadi, tapi bagi saya nggak terlalu stres karena apa? Ya sudah itu berkat Tuhan, ya sudahlah itu. Nah, itu satu. Yang kedua melayani masa anak-anak jalanan itu misalnya. Saya ingat sepeda motor saya pernah dicuri. 2 sepeda motor, udah kita bina, udah tidur di emperan kita bina selama 2 tahun. Tapi yang terjadi ya dua sepeda motor. Nah ada lagi
apa namanya, yang di orangnya tunawisma. Saya lihat udah tua dia seorang Nias. Saya bilang, kamu udah pulang aja ke Nias. Saya bilang, iya Bapak, tak ada ongkos. Kalau ada ongkosmu, kau pulang. Iya Bapak. Udah, saya berdoa, lalu saya ada berkat sekitar 1 juta lah itu ya. Lalu saya bawa, saya jumpai dia, nanti kita ketemu di Teladan. Karena kan taksi dari Medan ke Sibolga ini. Saya perlengkapi habislah semuanya itu. Nah saya doakan dia. Saya pikir udah berangkat dia. Malamnya saya jalan bagi makan. Saya lihat di mana dia, di Kesawan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau melayani seperti begitu Pak, saya selalu bilang sama teman kerja saya, staf saya, pertama, jangan berharap ada kata terima kasih. Ya. Ada terima kasih, nggak usah jauh-jauh seperti di Mandala itu. Anaknya kita sekolahkan TK, segala macam, sering kita kasih sembako segala macam. Jarang yang bilang terima kasih itu. Nah, itu satu, kata terima kasih. Nah, lalu saya bilang juga sama mereka, ya siap-siap dikibulin. Ya contoh ini, seperti Mandala itu. Kami tuh sering dulu waktu Natal itu kasih Bika Ambon sampai 500 kotak. Itu ada anak Tuhan yang bantu itu ya. Supaya tertib kan kita buat kupon. Kita buat warna berbeda. Nah, udah. Beberapa anak datang bawa kupon yang udah difotokopi gitu loh. Kupon difotokopi. Kan kita kan udah buat kode-kodenya. Iya. Mana kan saya tanya, ini kupon dari mana nak? Dari mamaku katanya. Bilang sama mamamu jangan tipu Pak Sirait, saya bilang. Kalau tipu menipu Pak Sirait udah naga, kalian ular sawah. Jadi seperti itu. Banyak yang tapi memang itulah bahagian dari pelayanan itu. Nah, tetapi ini yang lebih besar daripada apa tuh? Itu sukacita. Kita sangat senang sekali kalau misalnya banyak anak-anak yang dulu putus sekolah, udah kerja, udah tertolong. Lalu yang kedua misalnya anak-anak TK itu di sekolah mereka SD banyak yang juara-juara, ya kan. Lalu yang membuat itu sukacita itu adalah kalau mereka banyak tertolong. Contoh ya, kadang-kadang kalau kita kasih ke tunawisma lah ya, Kak sedikit bilang, Pak Sirait 2 bungkus lah ya, nasinya ya gitu ya. Kenapa 2 bungkus? Belum makan kami hari ini Pak. Nah, melihat mereka makan lahap itu senang. Jadi makanya ada ungkapan Pak, kalau kita membahagiakan orang, kita lebih bahagia. Iya, benar Pak. Nah, jadi disitulah yang membuat kegembiraan itu. Jadi sehingga memang dalam masa pandemik ini justru kami semakin banyak turun ke jalan, yang membuat imunitas tubuh kami kuat. Kami tetap ikut prokes. Ya. Tapi suasana hati yang membuat mereka bisa senang, menikmati, itulah nggak ternilai. Itu nggak ternilai. Nah, jadi kita dengar tadi resiko orang yang baik akan dibodoh-bodohi. Itu resikonya. Bapak Sirait mengerjakan apa yang menjadi khotbah Yesus. Kalau ada yang mengambil milikmu, berikan. Wah, ini hal yang luar biasa. Kita rindu pelaku-pelaku firman. Tadi dengan sengaja mohon-mohon supaya dikasih pinjaman, habis. Tapi sedikit pun Bapak Sirait tadi tidak merasa rugi apa-apa, karena sumbernya juga dari Tuhan. Yang ditipu uang Tuhan Pak ya. Iya. Beda motor. Iya. Mungkin masih banyak yang dirahasiakan Bapak Sirait ini. Tapi satu hal yang mau kita lihat pemirsa, kita harus berlaku firman. Apa kata Yesus, kita kerjakan. Kita tidak rugi menjadi orang ditipu, tapi jangan pernah menipu orang lain. Itu Pak ya. Jadi kelanjutannya Pak,
suka dukanya. Ya, jadi sukacitanya itulah hati itu gembira, itu senang. Dan kita nggak melihat berapa yang kita dapat, karena ya terus terang aja, kenapa nggak banyak orang tertarik mendampingi atau melayani orang seperti ini, karena kelompok yang begini pengeluaran bukan pemasukan. Ya, jadi pengeluaran semua ini, bukan pemasukan. Nah, jadi lebih besar sukacitanya daripada dibodoh-bodohin segala macam. Saya pikir, nah lebih asik di sukacitanya itu, Pak. Iya, pasti. Dari awal tadi Pak Sirait berkata, panggilan itu karena apa? Dia jawab, kasih. Yang benar, kasih menutupi segala kekurangan. Memang itu yang menguasai Bapak Sirait. Terlebih tadi yang barusan dikatakan Pak Sirait, ini semua kan pengeluaran. Bukan soal kita mau terima sesuatu, semua mau diberikan. Itu inti kasih. Oh iya Pak, sebentar. Ini ada lagi yang unik. Dulu pernah saya punya rumah untuk menampung anak jalan yang suka ngelem. Oh iya. Itu 24 jam. Itu kami sekolahkan segala macam. Kami sewa rumah di daerah Singamang Raja sana. Tapi uniknya Pak, setelah selesai kontrak segala macam, yang punya rumah komplain, listrik nggak bisa hidup. Listrik nggak bisa hidup, gimana lah segala macam. Rupanya setelah selidiki, Bapak tahu, kabel yang di atas itu hilang. Diambil orang. Ambil anak-anak itu. Kabel Yang ngelem tadi. Yang ngelem itu, kabel itu. Aduh, terus terang kalau itu, ampun. Tak kestrum dia Pak. Tak kestrum itu. Nah, seperti anak-anak amplas itu dulu saya sering juga bina. Tapi puji Tuhan ada 1-2 anak yang di amplas itu terkenal kali bandel, jahat sekali. Sekarang jadi pendeta gitu ya. Tapi di Pentakosta ya. Iya. Karena tambah SD. Nah, jadi kalau menghadapi anak jalanan, kalau soal tipu apa segala macam, wah udah kenyang kita. Gitu ya. Sudah kenyang. Ya itu seperti listrik itu. Kaget. Habis kabel itu. Padahal berapalah harganya itu Pak ya? Ya itu Pak. Mandi tempuh dia risiko. Aduh memang itu. Iya. Tapi kembali kasih itu. Kasih. Itu suka duka dari Bapak Sirait. Tapi tentu kita penasaran ya para pemirsa ya. Luasnya pelayanan. Dan Bapak Sirait tidak dapat apa-apa dari gereja yang mengutusnya. GMI, karena panggilan Bapak ini dia melayani secara umum. Dan sekarang mau kita tanya dulu. Ini kan butuh dana. Nah, kira-kira dari mana sumber Bapak ini? Pasti dijawab dari Tuhan. Kita tanya dulu ya yang real-realnya, siapa malaikat-malaikat itu. Nah, Bapak Sirait, ini kan harus biaya yang besar. Ya. Karena untuk merawat satu orang, mungkin pengalaman untuk merawat sudah luar biasa. Ini berbagai banyak orang, mulai anak-anak, pendidikan TK, ada lagi untuk rehabilitasi seperti tadi, ada juga pelayanan untuk menyentuh yang cancer di rumah sakit supaya dia bahagia, mungkin ada gift-nya, ada hadiah mungkin. Itu kan membutuhkan banyak sekali berkat-berkat yang harus dikumpulkan untuk disalurkan. Kira-kira siapa kira-kira golongan malaikat itu Pak? Memang sejak awal saya mencari istri itu dari tekad saya yang bekerja. Wah, Jadi kerja. istri bekerja seorang ASN. Nah di tekad saya tidak mau melayani dengan dimotivasi dengan uang. Ya. Kalau istri kan kerja, dia bagaimanapun membantu ekonomi. Ya. Nah, yang kedua, dari mana dana-dana seperti menggaji guru TK itu memang kalau saya khotbah ada ucapan terima kasih selalu saya sisihkan. Nah, untuk keluarga dan untuk ya khususnya guru TK lah. Nah, dan ya seperti guru TK kami itu ya tiap bulan gajian, tapi tanggalnya nggak jelas gitu.
Tapi mereka setia karena mereka tahu iya. akhirat gak ada gajinya gitu loh ya. Iya. Nah, yang ketiga, Tuhan kirim banyak orang teman saya. Jadi makanya saya selalu katakan sama banyak orang, keberhasilan itu belum tentu karena intelektual yang bagus, tapi membangun jaringan networking. Jadi ada banyak anak-anak Tuhan yang berhati malaikat, yang tanpa diminta pun menawarkan. Ya. Jadi mereka-mereka inilah pendukung. Ya, Iya. pendukung. Ada yang jumlahnya kecil, ada jumlahnya jutaan, dan ada yang dalam bentuk barang segala macam. Dan mereka-mereka inilah. Makanya itulah sebabnya selalu saya buat apapun yang saya lakukan dari berkat mereka itu saya expose di lewat Facebook atau WA supaya mereka tahu bahwa dana mereka itu memang Tersalur. ya. Itu biasanya karena Bapak minta atau udah otomatis mereka memberinya? Saya terus terang aja Pak, jarang saya minta. Oh gitu pula. Jarang ya? kali, proposal Iya. jarang saya minta. Paling kalau saya berani, saya udah kenal betul orang itu. Iya. Udah kenal betul, udah dekat betul. Baru saya berani. Tapi kalau apa? Enggak. Tapi disitulah Pak kembali. Artinya gini, saya terus terang aja belajar saya waktu sekolah teologi dulu. Dulu seringkali macet uang kuliahku. Seringkali macet Pak. Kadang-kadang terus terang aja kalau udah lagi makan di asrama itu, kalau sudah menunya sering tempe, maka teman-teman akan bilang pasti udah banyak macet uang sekolah ini. Ya saya kena di situ. Tapi dulu sekolah kami itu bagus. Kami dididik untuk masuk ke ruang doa. Kami punya asrama doa namanya. Jadi saya banyak belajar berdoa. Makanya dari situlah Pak saya belajar hingga pada saat ini untuk yang namanya mengandalkan Tuhan. Dan memang selalu Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan Pak. Kuat sekali panggilan itu sahabat. Iya, Ya. enggak begini Pak. Saya punya prinsip begini. Kalau udah Tuhan yang gerakkan, Iya. pasti yang Dia siapkan gitu loh. Iya. Nah seperti nggak usah lah jauh-jauh Pak soal jus itu. Kami berkali-kali pergi ke rumah sakit, dia orang yang habis kemoterapi, sayang kali sariawan mulutnya penuh dengan sariawan, selera makan, kasihan liatnya. Lalu Tuhan kasih hati satu inspirasi, jus. Karena mau mereka makan buah, dari mana duit mereka? Dari hitaannya datang mereka segala macam. Tuhan kasihlah beban jus. Lalu saya bilang sama Tuhan kasih ide jus sama saya. Tuhan tanggung jawab biaya. Dan seperti saya bilang tadi, jus yang kita buat tadi bukan campur air, bukan campur apa. Tapi Tuhan tolong, ada juga anak Tuhan yang sudah siapkan jus. Misalnya Pak Raid, dari saya jus. Oke. Jadi seperti begitu, Pak Sirait ada nasi, oke puji Tuhan. Pak Sirait ini ada beras, silakan segala macam. Dan memang Pak terus terang aja kami yang masak. Kenapa kami yang masak? Supaya terjamin kualitasnya. Iya. Itu terjamin kualitasnya. Nah jadi kalau ditanya seperti itu memang Tuhan gerakkan hati banyak orang untuk itu. Dan kami tidak pernah berharap untuk dana dari pemerintah. Enggak. Nah, para kawan-kawan pelayan ini, jangan pernah bermental peminta-minta, tapi kerjakan. Selanjutnya urusan Tuhan Pak ya. Iya betul. Langsung terjun, jangan ragu. Ini pekerjaan dianya. Iya. Ya kan pekerjaan dianya. Iya. Dan terlalu baik kali sebenarnya kita ini Pak ya. Ya, Betul. Dan saya merasakan bahwa gereja-gereja sekarang terlalu takut bergerak. Alasannya hanya satu, nggak ada uang. Padahal dalam khotbahnya Tuhan itu kaya, nggak bisa dibuktikan. Iya betul. Kita belajar dari seorang Baktiar tentang kayanya Tuhan. Tidak minta-minta, wah ini hebat. Tapi Tuhan memastikan keberlangsungan pekerjaan itu. Betul. Nah sekarang kalau pasti ada respon Bapak kepada orang yang diutus Tuhan tadi. Ya. Kira-kira bagaimana bentuknya? Saya pernah melayani dalam satu yayasan.
kalau ada yang mengirim ke yayasan itu, kami mengirim surat ucapan terima kasih. Ya. Kalau Bapak secara pribadi bagaimana? Ya, memang yang saya buat adalah belum sampai ke situ. Kemarin kita mau buat yayasan itu ya. Iya. Langsung ada kawan bilang begini, jangan dulu Pak Raid. Nanti di otak orang langsung kalau kita buat yayasan, kita mau minta-minta. Karena itu juga berapa kali saya ketemu ada anggota DPRD, saya ketemu Anies Baswedan, Pak Sirait buatlah yayasan itu supaya Bapak dapat dana dari pemerintah. Kan langsung di otak orang kalau buka yayasan itu kan. Padahal terus terang aja Pak, prinsip saya justru kita yang harus bantu pemerintah sebenarnya, bukan mengambil dana dari pemerintah. Dan sebenarnya orang Kristen kaya, kalau itu. Amin. Gitu loh. Jadi memang di sinilah memang kita pertaruhannya tentang bagaimana kita mempergunakan uang itu. Nah, oleh sebab itu saya harus menjaga hati saya. Makanya saya bilang tadi, dari awal saya mencari istri yang bekerja. Dan apalagi sekarang anak saya, ya hanya satunya anak saya, sudah bekerja. Lalu apalagi saya biasa ya, luar biasa. Nah, dan memang terus terang aja waktu hanya satu anak agak ngobrol juga sama Tuhan. Tuhan kenapa sih yang satu ini gitu loh ya? Yang lain-lain itu bisa saja. Baru saya belajar di situ. Tuhan izinkan itu satu supaya bisa memperhatikan anak-anak yang lain gitu loh Pak itu. Nah, ini bicara soal anak ini Pak. Ya. Biasanya anak sematawayang, Ya. Orang tuanya mungkin terlalu khawatir, atau malah si anak tahu dia sematawayang, makanya manjanya luar biasa, atau mungkin ada sesuatu yang tidak terkendali karena keadaan dia. Ini gimana tentang siapa namanya tadi? Samuel ini. Wah, Samuel yang dipersembahkan untuk Tuhan itu. Betul, karena cukup lama menantikan dia 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya. Nah, memang Pak kami bersyukur punya anak sematawayang tapi tidak jadi beban. Jadi memang kami memang ajar dia memang untuk mandiri, tidak overproteksi. Ya biasanya kan kalau kadang-kadang lama anak ditunggu kan sering overproteksi kan. Iya benar. Nah jadi makanya waktu dia mau kuliah saya bilang jangan kuliah di Medan. Jangan kuliah di Medan. Saya bawa dia ke Jogja sama ke Bandung, silakan kamu pilih. Dan sesuai dengan keinginan dia pilih. Nah dan memang puji Tuhan dia anak yang mandiri. Dan dia ya kita punya rumah tapi dia tidak pernah berpikir ini aset orang tua aku gini enggak. Nah justru ya memang anak kami ini September nanti akan menikah. Yang terjadi sekarang adalah dia dengan calon udah cari rumah untuk mereka beli secara KPR. Hebat sekali. Nah, jadi dia tapi kembali itu Pak, itu anugerah Tuhan itulah. Ya artinya kita orang tua menabur kebaikan, anak kita yang menuainya gitu kan. Luar biasa. Kita tunggu undangan September ini menikah Samuel. Ya. Bukan orang Batak. Oh iya iya. Orang Batak, jadi istrinya itu Chinese dan ibunya Jawa. Dan yang suka nonton drakor atau buku-buku Korea dia penerjemah. Itu karena dia sarjana Korea dari UI gitu. Jadi Tuhan kasih yang terbaik betul. Pasti cantik sekali tuh calon paruma ini nih Pak ya. Nah, sambil kita menikmati talenta berikutnya, mari silakan minum Pak. Ya, Pak. Oke Pak, terima kasih. Karena banyak yang ini talenta. Oh, iya. Selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia,
Kembali lagi di Tona Leader. Tona Leader adalah pesan sebagai pemimpin. Begitu juga kita menghadirkan para pimpinan gereja, tokoh, pelaku pelayanan, pemusik dan penyanyi. Dan secara khusus kita berdoa terus konten kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita kepada Bapak Bakhtiar Sirait, seorang pendeta yang melakukan pelayanannya secara nyata. Nah, sudah banyak tadi berbincang-bincang kepada Bapak, dan kami sangat bangga memiliki utusan Tuhan seperti Bapak Bakhtiar Sirait. Nah, sekarang Pak, kebanggaan saya secara pribadi kalau Bapak saya undang berkhotbah di GKPI Padang Bulan. Bapak sangat punya waktu yang sangat banyak. Kadang saya merasa bersalah, tiba-tiba saya undang, tapi Bapak selalu memberi waktu Bapak. Kira-kira pandangan Bapak tentang gereja kita GKP Padang Bulan, nah, bagaimana Pak? Ada pesan dan pesannya? Kita harus akui nih, GKPI Padang Bulan ikon. Karena di Sumatera Utara, di Medan tidak ada gereja yang established, kita bilang, yang mampu jemaatnya sampai beribuan, sampai 4 kali banyak. Belum ada. Dan ini satu peluang ya. Jadi yang bisa saya sarankan, karena banyak orang muda loh Pak, saya perhatikan ini. Nah, mungkin ada usul secara khusus untuk GKPI ini. GKPI ini punya pendidikan sekolah. Iya, benar. Gimana sekolah ini jadi unggulan sekarang? Jadi unggulan. Saya pikir GKPI Pamen sanggup. Kalau ini jadi unggulan, gak sulit cari dana. Pasti orang rame-rame nyekolahkan anaknya ke sini. Dan banyaknya mahasiswa-mahasiswa di sini yang punya potensi yang luar biasa, yang pasti akan senang untuk bisa membantu supaya sekolah ini bagus. Ini sekolah ini bagus sekali Pak, kalau dibuat apa. Makanya saya nggak tahu. Saya selalu katakan sama banyak orang, jangan gereja ambil uang dari sekolah, salah itu. Tapi gereja yang kasih uang sama sekolah. Nah, itu loh. Kalau ada gereja lah, itu salah besar. Nah, yang kedua, ada mungkin peluang besar untuk GKP Pamen. Banyaknya Pak anak-anak yang punya talenta, punya kemampuan, tapi dananya tidak ada. Mungkin itu bisa dididik di sini. Misalnya dalam hal IT. Kemungkinan nanti habis, udah agak lega ini saya mau ke Solo. Ada di sana One University itu, mereka itu anak-anak yang putus sekolah nggak mampu tapi punya kemampuan talenta IT dan musik. Dan mereka disekolahkan di situ selama 1 tahun nggak bayar. Ada yang desain grafis dan segala macam. Dan ini, sekolah ini diminati banyak perusahaan. Jadi memang terus terang, sekarang ini bukan lagi bicara soal ijazah. Menteri sekarang, Nadiem Makarim, bukan lagi masanya orang tanya ijazah sekarang. Jadi GKPI punya peluang di sini. Karena banyaknya yang muda-muda. Nah, kalau soal konten ini, Tona Leader. Ini Pak terobosan. Dan memang gereja harus selalu membuat terobosan. Dan kadang-kadang disitulah Pak, makanya Yesus pernah berkata kepada dalam Alkitab, lebih cerdik kadang-kadang anak dunia daripada anak terang. Benar Pak. Ya, anak dunia itu lebih cerdik daripada anak terang. Jadi dengan adanya begini, lalu ada adik-adik yang apa segala macam, ini luar biasa. Saya yakin adik-adik yang muda-muda ini kalau di-push, diberikan, ayo kita buat bakti sosial, ayo segala macam, pasti mereka happy, senang. Nah, jadi ini Pak, ini sebagai inspirasi yang bagus, kiranya gereja-gereja belajar dari program ini, ya kan? Belajar ini sangat terobosan luar biasa ini, dan dan kalau bisa juga supaya ada interaktif, misalnya ya, ada orang jemaat-jemaat yang nonton, silakan ada pertanyaan mungkin
Nanti hari Minggu taruh di kantong kolektor apa pertanyaannya gitu kan. Di kotak Nah, saran di ya. kotak saran. Jadi nanti misalnya apalagi khususnya mungkin Pak Jairanson okultisme itu Pak sangat penting sekali. Beliau diundang lagi gitu kan, tanya jawab gitu loh. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk orang muda ada satu hal begini Pak. Waktu anak saya melamar di Jakarta, udah selalu yang ditanya adalah apa kegiatan sosial. Oh iya. Itu loh. Oh, iya. Jadi artinya sekarang ada penerima pekerja atau karyawan, tapi diuji dulu dia sebagai makhluk sosial yang Betul. asli, Pak ya. Ditanya, Iya, iya. ada nggak aktivitas sosialmu? Wah, Nah anak saya sejak kecil udah saya bawa ke jalanan. iya. Dan waktu dia di Unpar di Bandung pun udah biasa sama kawan-kawannya kumpul duit, beli McD kan sama anak jalanan. Jadi rupanya sekarang perusahaan-perusahaan yang mau melihat karakter seseorang, coba lihat ada nggak aktivitas sosial dia. Iya, iya, Pak. Nah yang kedua untuk yang muda, hati-hati media sosial. Karena apa? Waktu kita melamar akan dibuka Facebook kita, Twitter kita, apa isinya, siapa teman kita, siapa apa akan dilihat dari situ. Wah, hebat sih. Jadi makanya untuk menilai orang sekarang dibuka aja Facebooknya, dibuka aja Twitter, media sosialnya. Ya. Dia lihat ini siapa dia orang. Apa pembahasan di dalamnya. Iya. Siapa aja teman-temannya. Itu tuh yang muda-muda Pak. Wah, ada informasi yang luar biasa nih. Sekarang rugi orang yang tidak fokus lagi untuk melakukan yang baik. Itu Pak ya? Ya betul. Tidak ada, memang benar kata Alkitab, tidak ada tempat bagi orang-orang jahat. Nah ini mulai terwujud ini Pak. Ya. Dan saya sangat bangga kepada perusahaan-perusahaan seperti itu. Betul. Nah jadi kaum muda, ya jangan sembarang lah. Harus cerdas dalam medsos. Jangan pula galau. Ya diposting di Ya, iya betul. Pak ya. Ya di Facebook. Di Facebook berdoa, dalam kamarnya enggak berdoa. Ya. Kekeliruan itu para pemirsa. Nah, terima kasih atas Terima kasih, Pak. Terima Bapak kasih. Pendeta. Dan seperti tadi bersedia untuk menjawab kalau ada pertanyaan Boleh dari Pak. kalangan Boleh. banyak pemirsa Boleh. ya. Nah, kita akhiri pertemuan kita saat ini dengan Bapak Pendeta Baktiar Sirait. Saya mau berkata kepada kita semua, bagi saudara saya pengkhotbah, khotbahkan apa yang diperbuat dan lakukan apa yang dikhotbahkan. Mimbar bukan wadah kita untuk berbicara sebagai motivator. Ini yang luar biasa dari Bapak Sirait. Khotbah itu adalah kita pelakunya, dan yang kita kerjakan menjadi khotbah. Itulah khotbah yang hidup. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Halo.